Karena marga saya kan Alaidit Pak ya. Jadi kakek saya bapak om saya ngomong kayak gini, kenapa kamu masuk Kristen? Nah, karena kamu bikin malu orang tuamu, karena darah kamu itu masih ada keturunannya Nabi Muhammad. Kita Wow. cucunya Nabi. Inilah saya. Saya yang ditolak. Saya yang telah diusir. Nah sekarang karena darahmu sudah menyatu dengan saya, kamu harus ikut saya. Kita akan membangun suatu tempat, suatu kerajaan pada zaman akhirin, kata dia. Nah lalu orang tim doa itu pada waktu itu ngomong ke pada saya secara pribadi bahwa sosok itu maaf ya, sebenarnya saya nggak bisa sebut lagi sih sebenarnya, tapi saya harus sebut, katanya dia adalah Lucifer. Ketika saya menoleh ke atas di lantai 2, Papa Dede sudah mengangkat tangan. ada salib, tiba-tiba ada cahaya turun Pak. Ini malam, cahaya putih dalam wujud manusia, tidak seperti wujud yang kemarin. Kita doa dulu lah biar Bapak Fikram dituntun Tuhan ya. Begitu ya. Saya akan pimpin doa. Mari kita doa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, hari ini kami ada kesempatan untuk mendengarkan kesaksian saudara kami Bapak Fikram, dan kesaksian ini akan kami share kepada publik. Biarlah nanti kesaksian ini memberkati bahwa Tuhan berkarya buat anakmu ini menjangkau dari kehidupan lamanya menjadi alat Tuhan. Berkati kesaksian ini, berkati media yang kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang hamba Tuhan yang mengalami karya Tuhan. Ya, sekarang sudah hamba Tuhan, mengalami karya Tuhan, tetapi beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menjangkau hidupnya dan bagaimana Tuhan memakai hidupnya. Ya, supaya tidak berlama-lama, saya akan minta kepada Bapak Fikram memperkenalkan diri dan menyampaikan kesaksiannya bagaimana bisa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dipersilakan. Ya, shalom dan selamat malam semuanya yang malam hari ini sedang menyaksikan kesaksian saya pada malam hari di channel ini. Sebelum saya bersaksi lebih jauh, saya memperkenalkan diri dulu pada malam hari ini bahwa nama saya adalah Fikram, marga saya Fikram Rauf. Nah, saya dari pasangan suami istri Imran Rauf dengan Lucia Sitaba. Saya berasal dari kota Makassar, atau lebih tepatnya Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar. Malam hari ini saya pengen menyaksikan suatu anugerah dalam kehidupan saya sepanjang saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi saya. Tanpa berpikir panjang, saya bersaksi dari awal. Saya anak pertama dari pasangan suami istri Imran Rauf dan Lucia Sitaba. Mereka adalah pasangan suami istri yang notabene-nya berbeda keyakinan pada waktu itu, tetapi karena mereka menikah, akhirnya saya lahir. Mereka menikah, saya lahir. Namun ketika saya lahir, keberadaan papa saya tidak bersama dengan mama saya karena papa saya meninggalkan mama saya dalam keadaan, maaf, hamil 4 bulan. Itu menghamili saya. Saya dihamilkan pada waktu itu. Tetapi sebelum itu sekali lagi saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang saat ini mungkin mereka menyaksikan kesaksian saya pada saat ini. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa bukan saya menjelekkan agama, bukan saya menjelekkan keluarga, bukan saya tetapi saya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Oke, saya bersaksi pada saat ini, saya terlahir dari keturunan Al-Aidit.
kemarin itu ada namanya maaf ya, Al bin Smith, ada Al ya gimana pokoknya saya Al Aiditnya. Marga belakang saya adalah Fikram Rauf Al Aidit. Kenapa Al Aidit sudah tidak ada dalam dalam marga saya? Karena saya sudah menjadi seorang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi Al Aiditnya hilang, dihilangkan oleh keluarga saya dan juga mungkin karena mereka pikir saya adalah sudah menjadi orang Kristen pada waktu itu sampai hari ini. Nah, malam hari ini saya pengen bersaksi bahwa kenapa Tuhan memilih saya, kenapa Tuhan mengganti nama saya menjadi Yehezkiel, dari Fikram Rauf menjadi Yehezkiel. Begini kisahnya, awalnya saya masih muda pada waktu itu di tahun 2000, tepatnya 2006. Saya masih bergaul dalam pergaulan-pergaulan anak-anak muda pada waktu itu yang mungkin ya, kita semua tahu bahwa anak muda itu pengen mengetahui segala sesuatunya dunia luar. Seperti apa? Seperti kita mencoba merokok, seperti kita mencoba minum, seperti kita mencoba bergaul dengan perempuan, kedekatan kita dengan seorang perempuan yang masih muda juga. Nah, saya jatuh dalam lingkungan seperti itu pada waktu itu. Karena kenapa? Dalam kehidupan keluarga saya hidup di antara uh, papa yang kedua. Artinya orang papa tiri saya. Jadi mama itu setelah cerai dengan papa pertama, beliau menikah lagi. Nah, saya lahir dalam usia 4 bulan, mama pada waktu itu usia saya 4 tahun merasa mungkin hidupnya sendiri. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menikah lagi. Untuk apa juga? Untuk membiayai saya pada waktu itu. Dan akhirnya beliau atau almarhum orang tua saya, mama saya itu menikah lagi. Nah, singkat cerita, masa pertumbuhan saya dari kecil sampai masuk usia 10 tahun itu perjalanan saya masih baik. Tapi semakin maju usia saya, uh, saya semakin hari dibeda-bedakan pada waktu itu. Karena pada waktu itu adik saya sudah ada. Dari papa tiri ke yang dikandung oleh mama saya pada waktu itu. Jadi adik saya ada dua. Nah, sedikit demi sedikit saya sudah mulai berbeda, maksudnya dibedakan. Walaupun saya sudah dipelihara, sudah sekolah atau gimana, tapi hidup saya ngerasa dibeda-bedakan. Kenapa? Karena setiap kali saya begini, papa saya selalu mengatakan bahwa tidak ada. Setiap kali saya minta, tidak pernah ada. Tapi ketika adik-adik saya minta, selalu ada buat mereka. Nah, timbullah saya merasa kayak seperti dikucilkan pada waktu itu. Saya sudah mulai gimana-gimana dan akhirnya mama pada waktu itu mengatakan bahwa kamu harus tahu bahwa yang papamu sekarang ini adalah bukan papamu. Kayak gitu. Nah, ketika saat itu mereka mama cerita bahwa papamu ada dan dia asli Makassar gitu. Jadi saya mama cerita panjang kali lebar dan akhirnya saya tahu bahwa ternyata papa yang selama ini bersama-sama dengan saya itu bukan papa saya. Karena saya baru tahu dan akhirnya mama sudah mulai mengajak saya ke rumahnya nenek, ke nenek saya, tapi mama tidak tidak kelihatan. Dia ada bersembunyi jauh dari jarak rumah nenek saya, rumahnya papa saya pada waktu itu. Dan saya datang masuk ke rumahnya dan memperkenalkan diri bahwa saya mencari namanya Pak Imran. Lalu ada wanita muda, maksudnya wanita dewasa dengan seorang ibu. Jadi kedua itu bertanya, kamu siapa? Nama saya Fikram. Oh iya, Fikram. Iya, maksudnya lagi nyari siapa? Saya bilang, saya nyari papa saya. Nama papa kamu siapa? Nama papa saya Imran. Lalu mereka berdua saling memandang kayak gitu pada waktu itu. Lalu dia bertanya, kamu anaknya siapa? Saya anaknya Imran. Saya anak pertamanya Imran. Pada waktu ceritanya, mereka berduanya antara nenek dengan tante saya itu tidak percaya. Lalu mereka diskusi dan akhirnya mereka berbicara, apakah kamu anaknya dari istrinya itu? Pada waktu itu saya bilang, oh ya, benar. Dan sehingga cerita-cerita,
tiba-tiba papa saya datang. Saya berbicara tentang papa saya dan akhirnya papa saya peluk saya, pada waktu itu peluk dan cium. Saya senang karena papa saya ternyata pemikiran saya pada waktu itu baik. Pada waktu itu ya baik. Jadi saya peluk, akhirnya saya disuruh nginap. Saya keluar dari rumah nenek, cari mama saya bilang saya harus nginap. Karena saya sudah ketemu sama papa saya. Oh iya. Akhirnya mama keluar, pulang, dan saya singkat cerita di situ. Tetapi setelah saya menginap di rumahnya papa saya selama baru masuk 2 hari, kedua orang tua ini, tante dengan nenek saya pada waktu itu tidak senang dengan saya pada waktu itu. Dia selalu mengatakan saya orang yang maksudnya orang kafir gitu, bahwa saya Kristen pada waktu itu. Tapi ternyata belum. Saya hanya mengikuti saja mereka. Dan ternyata papa saya dengar dan akhirnya papa bicara, kamu sebenarnya agama kamu apa? Saya bilang saya nggak tahu agama saya apa. Saya nggak tahu. Saya biasa di rumah itu tidak pernah ada yang bergereja pada waktu itu. Maaf ya, maaf karena saya harus ngomong jujur. Karena papa mama saya itu kemarin Kristen, tapi tidak menunjukkan kekristenan yang benar di mata saya secara pribadi. Di mata saya secara pribadi. Nah, ketika papa saya ngajak saya, ya usia saya pada waktu itu uh, di bawah 10 tahun. Dan saya pada waktu itu pengen bertanya-tanya. Dan akhirnya papa bilang kayak ini, ya udah kalau gitu uh, kamu mengucapkan maaf ya, maaf teman-teman yang menyaksikan saya pada malam ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah pada waktu itu karena saya lagi rindu dengan papa saya pada waktu itu, akhirnya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dan saya dianggap sah untuk menjadi seorang yang Islam pada waktu itu. Akhirnya 3 hari, 1 minggu ke depan saya pulang, saya pamit ke rumahnya orang tua. Nah berjalan om saya juga pun datang mencari saya. Lalu om saya bilang kayak gini, menemui tempat tinggal kami. Lalu om bilang begini, kamu pernah ke rumah kami toh? Nah, iya, saya pernah ke rumah. Ya dan kalau gitu uh, om tidak akan minta apa-apa dari kamu. Bisa enggak kamu sunat? Nah, saya belum sunat pada waktu itu. Dan akhirnya saya mengikuti perkataan om saya pada waktu itu untuk disunat. Dan mama saya pun juga mengiyakan asalkan saya tidak diambil gitu, kata mama saya pada waktu itu. Nah, ini saya melakukan yang dibilang nama sunat. Pada waktu itu sunat masal kalau tidak salah, sunat masal. Jadi saya juga di kitan, kalau misalnya bahasanya yang bahasa lain, sunat itu kitan. Nah, ini saya sunat dan ya om saya anggap saya eh, keponakan dia. Nah, maju ke depan lagi, memasuki usia berjalan semakin hari saya semakin besar. Kisah saya lebih daripada kisah yang tadi saya ceritakan bahwa ternyata sudah mulai nampak papa tiri saya sudah tidak nyaman saya ada di rumah mereka. Saya sudah mulai sudah dimarahi, mandi sedikit saja. Misalnya saya mandi, kadang kalau saya mandi itu 30 menit saya mandi, mungkin lama. Tapi papa tiri saya bosan. Kok kamu lama sekali mandi, kok kayak gini, kamu kayak perempuan kayak gitu, kata dia pada waktu itu. Dan akhirnya apa? Saya pakai baju, saya disirami air sama papa tiri saya baju. Karena saya pada waktu itu tidak bisa marah. Saya cuma keluarkan air mata, gimana-gimana, akhirnya saya pergi meninggalkan rumah dan saya kembali ke rumah papa saya pada waktu dan ternyata juga uh, tante saya tidak terima saya. Pada waktu itu saya sudah mulai ragu tentang keluarga dari papa tiri saya dan keluarga dari papa kandung saya. Saya sudah mulai ragu pada waktu itu. Sudah bingung dan akhirnya perjalanan hidup saya semakin hari semakin amburadul. Sudah mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih tua daripada saya, sudah merasakan namanya minuman. Kalau di Makassar itu minuman kayak macam arak itu yang putih itu kami di Makassar namanya ballo. Minuman minuman dari pohon dijadikan minuman keras itu. Kalau orang Indonesia mungkin arak, tapi kami di Makassar itu minuman ballo. Nah, saya sudah mulai belajar minum ballo, sudah mulai belajar minum minuman botolan, dan juga sudah mulai belajar merokok pada waktu itu. Pokoknya sudah mulai amburadul saya pada waktu itu. Dan akhirnya pulang mabok, ngamuk-ngamuk sama orang tua, sambil nangis, sampai
ketua RT datang bawa, Fikram kenapa kok berteriak-teriak tengah malam? Kok mabuk? Saya bilang saya tidak mabuk, saya cuma minum sedikit, padahal saya mabuk karena saya muntah-muntah pada waktu itu. Ketua RT datang lalu marah-marah dan akhirnya saya tinggalkan rumah itu, rumahnya papa tiri saya, karena rumah papa tiri saya itu pada waktu itu kecil. Kami di tempat kami sendiri yang Kristen pada waktu itu. Tapi sekeliling kami itu adalah seorang Muslim. Tapi mereka tidak memberikan contoh yang baik. Mereka tidak memberikan garam dan terang. Hanya mengundang anak-anak muda kumpul dalam rumah, main judi, bahkan minum pada waktu itu. Nah, saya meninggalkan rumah pada waktu itu ada sekitar 2 minggu di tempat pergaulan saya. Nah, disinilah ceritanya yang sesungguhnya buat kalian semua harus dengar bahwa kekecewaan saya pada waktu itu adalah sesuatu sangat kecewa. Saya dibenci papa tiri saya dibenci keluarga dari papa kandung saya, dan akhirnya ada sesuatu yang membuat saya aneh pada waktu itu. Apa yang anehnya? Tiba-tiba uh, sebelum saya bertobat, tiba-tiba memang ada sosok yang memang uh, saya cuma dengar suaranya pada waktu itu. Dia berkata seperti gini, uh, hey, hey kamu Fikram, kamu mau nggak ikut saya? Itu suara ngomong kayak gitu. Kamu mau nggak ikut saya? Jadi saya bilang, ikut kemana? Nah, suara itu bilang, kamu mau nggak ikut saya? Suaranya kemana? Maksudnya kemana? Kalau kamu mau mengikuti saya hari ini sampai uh, hari terakhir, gitu ya, kamu akan bersama-sama dengan saya memimpin suatu kerajaan, kata dia, suatu kerajaan, kata dia. Karena saya nggak perlu sebut namanya karena nama itu sudah hilang dalam pikiran saya sampai hari ini karena ketika saya bertobat. Lalu saya bilang gimana caranya memimpin suatu kerajaan pada akhir zaman nanti, kata dia. Nah, dia bilang gini sama saya, ya udah kamu ikuti saya saja, ikuti suara saya, nanti kita bertemu lagi. Nah, singkat cerita, uh, perjalanan mistik saya seperti itu luar biasa. Setiap kali saya gini, selalu dia ada. Setiap kali saya marah, setiap kali saya sedih, dia ada. Dia selalu bilang kayak gini sama saya, kamu pengen dia mati. Orang itu pengen mati. Jadi saya bilang kayak gini, emang kamu mampu? Suara itu ngomong kayak gitu, kamu pengen dia mati, emang kamu mampu? Saya jawab, tantangin seperti itu. Emangnya kamu mampu? Ini bahasa Makassar saya, bahasa agak kasar sedikit. Jadi dia bilang, iya saya mampu. Bahkan saya ambil nyawa dia bisa. Lalu saya selalu berjalan sendiri pada waktu itu. Kadang ngomong sendiri pada waktu itu, lalu bicara tentang hal-hal yang aneh. Tetapi ada satu yang dia minta dalam hidup saya pada waktu itu. Kalau kamu pengen kenal saya lebih dekat, boleh enggak darah kamu? Darah kamu saya minta. Karena posisi saya, pikiran saya sudah tidak nyaman pada waktu sama dengan keluarga besar saya dari papa, dengan papa saya juga, papa kandung pada waktu itu. Jadi saya bilang kayak gitu, boleh. Maksudnya dengan cara apa? Ya kamu iris. Dia bilang kamu iris bagian tubuh kamu yang pastinya darah kamu keluar. Kayak gitu. Nah, saya iris tangan saya pada waktu dengan apa? Ini pisau keter. Nah, saya iris it, uh, oh, ini dari saya iris, saya iris akhirnya dia bilang kamu buang darah kamu itu sampai ke tanah supaya kita bersatu, kata suara itu pada waktu itu. Nah, akhirnya darah saya keluar contoh di tanah, dan akhirnya sosok itu menampakkan diri ke saya. Dia menampakkan diri ke saya pada waktu itu. Dia nggak jelek loh, dia nggak jelek. Ini saya tidak menyanjung dia, tapi saya lihat dia sangat apa ya, sangat ganteng, gagah, maksudnya gagah, ber,
gagahnya sangat gagah dan putih sekali pada waktu itu. Dia bilang, saya nampak dia dan dia rambutnya itu dia sampai segini, segini rambutnya sampai ini bahu saya. Tapi dia bersih. Dia nampakkan ke saya, inilah saya, kata dia pada saya. Inilah saya. Lalu saya bertanya, kamu siapa? Dia bilang ke saya bahwa saya yang sayalah ini yang yang ditolak. Kata dia pada waktu itu sama saya, sayalah ini yang telah ditolak dan telah diusir. Sama seperti kamu, kamu sudah ditolak dan kamu juga tidak bisa kemana-mana. Dia ngomong sama saya kayak gitu pada waktu itu. Tampang dia tampang dia keren banget, putih, bersih, dan dia rambut dan dia bercahaya. Dia berkata kayak gini, ini saya yang telah tolak, saya yang telah diusir. Singkat cerita saya nggak tahu karena dia cuma ngomongnya kayak gitu sama saya pada waktu itu. Nah dia bilang sama seperti kamu ditolak. Nah sekarang karena darahmu sudah menyatu dengan saya, kamu harus ikut saya. Kita akan membangun suatu tempat, suatu kerajaan pada zaman akhirin, kata dia. Itu tahun 2006. Tahun 2006 ya. Makanya ketika setiap saya bersaksi di gereja, orang nggak percaya. Tapi saya sudah melihat dia, sosok dia itu. Sosok dia. Bahkan dulu sebelum saya bertobat itu, saya kadang kayak gimana gitu. Nah lalu orang tim doa itu pada waktu itu ngomong ke pada saya secara pribadi bahwa sosok itu maaf ya. Sebenarnya saya nggak bisa sebut lagi sih sebenarnya. Tapi saya harus sebut. Katanya dialah yang memimpin, uh, lebih jelasnya katanya dia adalah Lucifer. Maaf, kata tim doa pada waktu itu. Lalu saya bilang sama tim doa, kenapa bisa Lucifer gitu? Kenapa Lucifer keren? Membuat saya secara pribadi, dia keren. Saya lihat dia tinggi besar, tubuhnya luar biasa. Nggak seperti yang biasa saya buka-buka di Google, gambar bentuk iblis itu tidak seperti dia serem melalui. Tapi yang ini dia tidak. Memang betul yang saya lihat bahwa dia bagaikan terang. Dia seperti terang, tapi beda gitu maksud saya. Dan akhirnya saya menjalani kehidupan saya dengan maaf. Saya mengikuti merokok, minum, lalu maaf saya isap itu dulu belum sebelum bertobat itu dulu. Maksudnya ada apa itu ya? Saya nggak bisa sebutkan. Kenapa Pak? Ganja. Ya kayak gitu. Yang digulung itu Pak. Oh ya, Ya ganja. jadi saya lakukan itu. Nah setiap tapi hidup saya damai pada waktu itu. Kenapa? Karena orang anggap saya apa ya, baik luar biasa pada waktu itu. Bahkan beberapa wanita-wanita muda pada waktu itu semuanya senang sama saya, suka sama saya, bahkan apa itu ibu-ibu juga yang maksudnya yang maaf yang sudah janda gitu. Mereka tertarik dengan saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya menjalani kehidupan saya seperti itu. Dosa yang seperti itu. Nah, disinilah saya menjalaninya ada beberapa bulan dosa itu. Ada di sini titik pertemuan saya yang luar biasa pada waktu itu. Saya berjumpa dengan seorang wanita. Saya berjumpa dengan seorang perempuan yang sekarang menjadi istri saya, Pak. Ya. Pada waktu itu saya pacaran dengan perempuan, tetapi ketika saya berjumpa dengan perempuan ini, saya bingung kenapa saya bisa jatuh cinta sama perempuan ini. Posisinya perempuan ini itu hamil 4 bulan. Tapi kenapa
kenapa saya bisa jatuh cinta sama dia gitu. Dia usia kandungannya 4 bulan. Pada waktu itu istri saya juga amburadul pada waktu itu. Dia merokok di depan saya, di depan teman-teman saya pada waktu itu dalam keadaan hamil. Tetapi kenapa disinilah mungkin karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu buat saya dengan dia pada waktu itu. Dan akhirnya saya berjumpa dengan teman dan sahabat saya dan ternyata teman saya juga temannya dia. Nah teman-temannya saya ini ngomong dengan saya gini, "Ah, kamu mau nggak sama cewek itu tadi?" Dia bilang sama saya, kamu mau nggak sama cewek wanita tadi? Cantik tidak? Saya bilang iya cantik. Tapi kan dia ibu-ibu. Saya ngomong kayak gitu, dia ibu-ibu. Dia itu istrinya orang. Teman saya ngomong sama teman. Lalu teman saya ngomong kayak gini, dia bukan istrinya orang, dia hamil. Tapi dia masih dihamili sama pacarnya dan pacarnya ternyata ada istrinya juga. Bukan saya cerita aib, tapi saya harus bercerita tentang kebenaran bahwa ini kesaksian saya secara pribadi dengan istri saya pada waktu itu. Nah, singkat cerita, karena omongannya dia, baru dia orang kaya, saya mau pada waktu. Oke, saya kenalan sama dia. Nah, akhirnya besoknya saya kenalan sama dia. Berkenalan beberapa hari, saya ngomong dengan perempuan itu. Kamu cari suami? Dia bilang, perempuan itu yang jadi istri saya, iya saya cari suami yang mau bertanggung jawab atas kandungan di dalam perutnya pada waktu itu. Nah, orang sosok yang saya temui itu berbicara, nggak usah, kamu nggak usah ambil dia, nggak usah kata dia, karena dia gini, dia bukan lagi, dia nggak perawan lagi, dia udah hamil, dia udah gini, nanti kamu banyak masalah, kamu ikut aku aja. Nah, tapi ada sesuatu yang membuat saya tidak mendengarkan suara ini, kayak gitu. Saya bilang gini, oke, kalau kamu mau, saya nggak punya uang, saya akan nikahi kamu, karena saya nggak punya uang. Pada waktu itu saya cuma ngomong kayak gitu, dan dia bilang nggak apa-apa, saya akan nikahi, saya akan bertanggung jawab atas urusan pernikahan kita, kayak gitu. Nah, singkat cerita pada besoknya saya pulang ke rumah. Saya ngomong dengan mama saya pada waktu itu, saya ngomong sama mama gini, Mak, saya ini mau kawin, saya ini mau menikah, saya ini hamili anaknya orang. Saya sambil berbohong sama mama saya pada waktu itu, saya sudah hamili anaknya orang. Perutnya sudah, saya berbohong juga, sudah masuk 1 bulan pada waktu itu. Lalu mama saya bilang gini, aduh Fikram, kita tidak punya uang, tidak ada uang tak, kok hamili anaknya orang, kan gitu, kok hamili anaknya orang, lalu lalu kita mau bayar apa anaknya orang, apalagi orang Makassar. Jadi saya diam. Akhirnya bapak tiri saya bangun, lalu bilang begini, kenapa ya? Itu ya, Fikram mau kawin hamil anaknya orang ya. Bapak tiri kak, langsung bapak tiri saya ngomong, Fikram tidak ada uang. Tidak ada uang, tak mau kasih kawin, kau baru kau hamil anaknya orang. Nah, saya gelisah pada waktu itu, aduh gimana, Dik? Nah, ketika sudah malam sekali, ada ada satu pertanyaan yang mama almarhum saya sebelum saya kenal Yesus, dia ngomong kayak gini, kalau memang kamu mau kawin nak Fikram, ya toh, satu yang mama tanya kok, satu pesannya mama, kau panggil nama Yesus supaya Yesus tolong kau. Nah, di dalam hati saya bilang, waduh, kok saya harus sebut dia? Saya ini kan tidak pernah ke gereja, kan begitu. Saya ini kan orang begini, saya kan ini pengikutnya dia, pengikutnya dia. Nah, saya berat hati pada waktu itu, Pak. Karena mama saya tanya, kamu percaya, sebut saja nama Yesus, bilang saja gini, Yesus, saya butuh bantuanmu. Mama enggak bilang Tuhan, tapi cuma bilang Yesus pada waktu itu. Lalu mama tidur. Saya masih duduk di kasur pada waktu itu. Saya duduk begini-begini. Nah, singkat cerita,
kembali lagi tidur, kami istirahat. Besok pagi itu pacar saya yang saya sekarang jadi istri saya itu telepon. Bagaimana mama mau Ji. Saya bilang iya mau Ji mama. Padahal saya bohong Pak, saya bohong ya sama itu. Mau Ji, kalau mau Ji saya jemput kok. Nah saya jemput nih, datang ke rumah dan dia mau Ji. Nah ini saya jemput Ki. Nah semua warga pada waktu lihat saya jemput dia siang pagi jam 10 pagi datang ke rumah. Semua tetangga kumpul dan kaget, ternyata Fikram bawa pacarnya dalam keadaan hamil. Kayak gitu. Nah saya bicara nih sama orang tua, bilang Mak, saya ini pacar saya, dia hamil tuh, perbuktinya dia hamil. Padahal itu bukan, saya cuma berbohong saja pada waktu itu. Nah, dia hamil, dia sudah hamil 1 bulan, masuk 1 bulan padahal 4 bulan perutnya pada waktu itu. Nah disitulah singkat cerita, akhirnya ketua RT dan anaknya almarhum ketua RW datang. Dia bilang begini, ya kasih kawin itu anakmu karena ini kasihannya hamil mi. Nah itu juga bedanya, pada waktu itu istri saya cuma diam saja pada waktu itu. Dia tidak mau bicara, bukan bukan saya yang hamili dia, tapi diam. Ya mungkin karena rencana Tuhan pada waktu itu Pak. Nah singkat ceritalah, akhirnya semua orang, mama bilang nih, ya nanti kami akan kasih kawin ini Fikram dalam waktu dekat. Ngomong doang sih. Dan saya bawa pulang itu pacar saya ke rumahnya, saya kembali lagi ke rumah saya, ke rumahnya orang tua saya, dan kedua orang tua saya pusing. Dia sudah pusing, aduh bagaimana cari uang ini, apalagi orang Makassar mau dinikahi. Pasti butuh maharnya besar bagaimana gitu. Nah, saya ingat pesannya mamaku pada waktu itu. Dia bilang kayak gini, kalau kamu mau ditolong, kamu sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus, minta tolong kok sama Tuhan, sama Yesus, bukan Tuhan. Dia tidak sebut Tuhan ke saya, cuma nama. Akhirnya malamnya itu saya bilang kayak gini, saya duduk di tempat tidur seperti ini, tapi ini hati bilang jangan, jangan, jangan. Dia bohong. Itu hati bilang kayak gitu Pak. Dan saya bicara kayak gini, Yesus, saya mau kawin. Tidak ada uang nama mamaku, tidak ada uang nama bapakku. Saya mau kawin. Apa kau bisa bertanggung jawab? Saya ngomong kayak gitu. Tidak ada uang, gitu. Nah besok harinya, mama kasih tahu. Saya kira itu pertolongan dari Tuhan Yesus pada itu. Gini nak, kau jemput pacarmu, kau pergi rumahnya bapakmu, kau cari bapakmu, karena biar bagaimana itu, karena bapak tiriku saya panggil papi. Itu papimu, itu dia bukan bapakmu nak. Kau tahu itu? Bilang dia bukan bapak. Iya, saya tahu dia bukan bapakku. Kau cari bapakmu. Kau dia biar bagaimana dia tanggung jawabkan kau, dia jadi saksimu. Nah, saya pergi saya telepon pacarku dan pacarku mau. Saya jemput dia hamil, saya naik motor Saya cari tidak ada, ternyata dia tugas di kantor polisi. Bapak saya itu polisi Pak, pada waktu itu. Saya temui, saya cari-cari di kantor polisi, oh ternyata dia keluar. Pas dia keluar, dia jalan, saya tegur. Saya cium tangan seperti biasanya seorang anak mencium tangan bapak. Gitu. Saya cium tangannya bapak saya, lalu saya bilang gini, Pak, mau Kak menikah, tidak ada waliku dan tidak ada uangku. Bapakku kaget, bagaimana ini? Pas dia kaget begini, dia lihat pacarku dalam hamil. Dia bilang begini, anakmu gitu kah, Fikram? Iya, saya bilang, iya, anakku gitu. Anakku gitu, Pak. Jadi wali dulu, kapan kau menikah? Ya tergantung dari bapak, kapan mau kasih kawin, Kak. Toh, maksudnya bulan-bulan ini karena sudah didatangi maka ketua RT sama ketua RW sama itu warga tanya, Kak. Sudah datangi nih. Oh iya, dia mau sih, Pak. Bapakku mau jadi wali saya. Dan akhirnya saya senang, saya kira Yesus tolong saya. Ternyata tuh Yesus pada waktu itu tidak tolong saya, karena saya pikiran saya gitu. Saya kecewa sama Yesus pada waktu itu. Kenapa? Ketika jalan tertutup pada waktu itu, bapak saya tidak datang untuk menikahkan saya. Saya sudah didesami sama ketua RT dengan ketua RW-nya. Bagaimana? Dan akhirnya apa?
Uh, malamnya lagi, malam yang kedua, saya datang lagi tidak berdoa, tidak, karena saya cuma pegang dada aja saya gini. Saya bilang kayak gini, Yesus, bagaimana ini? Tidak ada uang, Bapakku tidak ada datang kabar-kabarnya sampai hari ini. Tidak ada sama sekali. Tolong saya. Yesus, tolong saya. Dan pada ketika tengah malam saya tidur, besok pagi calon istri saya itu telepon. Bilang gini, bagaimana nih Fikram? Kau mau nikahi saya atau tidak? Ya toh, kalau kau mau nikahi saya, bagaimana? Saya bilang begini. Tapi memang sih Pak, perkataan saya berubah pada waktu itu. Bilang, iya saya mau nikahi kau. Kita akan nikah Islam. Sembarang yang mau jadi saksi kita, yang pasti kau yang bayar untuk saksi kita nikah. Dan akhirnya iya, rencananya iya. Istri bilang iya pada waktu itu. Tapi sorenya istri telepon bahwa dia juga tidak dikasih uang. Ini itu dia tidak dikasih uang juga untuk menikah. Kayak gitu karena kenapa? Karena keluarganya bilang suruh itu pacarmu tanggung jawab. Kenapa orang lain kau suruh tanggung jawab? Seperti saya. Nah, saya ngomong kayak gini sama dia. Kamu mau nggak nikah Kristen? Saya bilang gitu Pak. Tiba-tiba saya ngomong gitu. Kamu mau nggak nikah Kristen? Dia sempah ngomong kayak gitu Pak ya. Kalau orang kaget, hah? 10 detik dia diam dulu. Tetangga rumah saya kan Muslim. Dia kaget. Ih, Fikram, ingat kok. Kafir kok masuk Kristen. Saya belum selesai telepon, saya sudah ditunjuk-tunjuki sama yang punya rumah, punya kos. Karena yang punya kos tetangga itu punya telepon. Nah, langsung pacar saya bilang begini, ya terserah kau Mi Fikram. Yang penting setelah kita menikah, kita cerai, saya kembali ke Islam. Begitu kan ceritanya, kami syaratnya menikah seperti itu kemarin. Nah, saya ngomong sama Mak, mau menikah. Iya. Tapi saya ini orang tidak pernah ke gereja. Saya bilang begitu. Saya orang tidak pernah pergi gereja. Saya jarang ke gereja dan tidak pernah ke gereja. Saya cuma ikut ke gereja kalau mamaku panggil sama bapak tiriku pergi acara Natal. Maaf nih Pak ya. Maaf ya semuanya bahwa papaku sama mamaku itu Kristen Natal. Kristen hanya Kristen. Dia datang ke gereja itu hanya Natal atau maaf ya, atau dia datang kalau ada amplop gitu setiap bulan dia pasti datang. Saya pun juga ikut dengan adik-adik saya ikut. Nah, makanya itu mamaku pusing juga. Jadi di mana mau dikasih nikah kau tidak jarang ke gereja kan begitu. Nah, juga bapakmu sudah peringatkan kau karena kau tidak boleh masuk Kristen. Nah, akhirnya adikku almarhum pada waktu itu datang. Namanya almarhum Yeri. Pokoknya perjalanan saya ikut Yesus itu sangatlah luar biasa. Dia tanya Kak begini, Fikram, apa? Kukira mau kau menikah? Lah iyo, menikah Islam kau toh? Yang tidak tahu juga sulit Kak. Karena saya sama adik itu, adikku lebih besar daripada saya. Dia lebih tinggi daripada saya. Jadi kami berbicara seperti teman saja. Dia ngomong, jadi bagaimana sih? Ya, ya bagaimana nih? Ya itu nih saya mau kawin. Ya saya ikut nih. Maksudnya saya harus butuh gereja. Karena itu pacarku tidak ada yang dukung juga dia menikah Islam. Tidak ada. Jadi dia bilang begini, nih. Adikku bilang begini. Oke Pak, datang kok besok ibadah pemuda hari Sabtu di gerejanya. Oh ya, oke Mi Pak, saya ikut. Dan akhirnya saya telepon istri saya bilang gini, bisa enggak kau ambil keputusan kau tinggal di rumahku? Dan ternyata dibilang apa? Iya, saya mau. Dan akhirnya saya ambil pakaian-pakaiannya dan kami tinggal di rumah saya dalam bentuk kotak-kotak rumah saya. Jadi kami tidur di situ dan ternyata istri saya itu datang. Ternyata pada waktu saya alami memang Yesus pada waktu itu luar biasa. Saya tidak sadar pada waktu itu karena terlalu banyak gimana saya tidak sadar. Istri saya mau tinggal di rumah saya selama seminggu. Dan akhirnya saya bawa istri saya ke gereja ikut sama adik. Itu apa? Sebenarnya kan ke gereja tapi pada ternyata kami ikut ibadah pemuda. Memang di gereja. Nah, saya datang
istri masuk juga. Ketemu Mi, saya sama pendetanya pada waktu itu dia juga sudah meninggal. Dia bilang begini, kau kakaknya Yeri ya, Fikram? Iya, saya kakaknya Yeri, kakak tiri. Saya selalu bilang begitu, kakak tiri, kakak beda bapak. Oh, kenapa kok? Nah, begini Om, saya ini mau menikah, toh, saya mau kawin. Nah ini calon istri saya, namanya Sri. Ada calon istri saya, tapi dia Muslim. Langsung pendeta juga, kau juga tuh Muslim. Coba iya, saya juga begitu. Nah, bagaimana keputusannya begini-begini? Keluarganya diam. Saya bilang, pokoknya kami mau nikah, Om, pada waktu itu. Tapi dia bilang, aduh, susah kalau kalian berdua dinikahkan. Susah. Kenapa? Sebelum menikah kau harus dibaptis. Kan dibaptis dulu Pak katanya. Jadi sebelum nikah saya dibaptis. Jadi saya bingung. Jadi saya bilang dulu, bagaimana caranya itu dibaptis, Om? Iya dibaptis itu kau turun di kolam, baru begitu pokoknya begitu lah caranya Pak. Dan istri saya juga aku lihat. Jadi ya sudah Mi, istri kamu cari saksi saja, cari saksi. Dan singkat cerita kami pulang Mi, dan bingung. Kami duduk di luar dari rumah, bingung saling tatap-tatapan. Saksinya dia. Nah, dia bisa saya bilang gitu. Kalau begitu, eh, besok kita pengen nginap di rumahnya tanteku. Sebenarnya bukan tanteku, tapi saya sudah anggap keluarga. Oh ya, jadi saya bilang oke, kita ikut. Tapi sebelum itu juga Pak, saya tetap lakukan itu tentang eh pembicaraannya mama saya pada waktu itu, kalau kau mau ditolong, kau sebut nama Yesus. Nah, ini suara yang gimana ya? Yang pertama kali saya ketemukan pada waktu itu selalu meronta dalam diri saya gitu. Kayak kamu kenapa berubah? Kamu kenapa berubah? Tapi mungkin karena saya punya otak mau menikah, jadi saya sebut lagi malam itu Yesus. Yesus, saya ini mau kawin, tapi saya harus butuh saksi lagi gitu, butuh saksi. Saya harus butuh ini, butuh dibaptis, saya butuh baju kemeja putih, semuanya. Kau bisa bantu nggak? Saya bilang, kau bisa bantu jika. Nah besok harinya kami pergi nginap ke rumahnya keluarga istrinya, keluarga jauh. Dan ternyata keluarga istrinya itu juga mau jadi saksi, Pak. Mau jadi saksi, tapi kalau diketahuan nanti kami yang disuruh bertanggung jawab, bukan dia. Nah itu yang pertama, mujizat Tuhan Yesus. Dia mau, dan hari Minggunya saya ke gereja. Tapi saya dihalang-halangi karena saya tidak punya baju, Pak. Baju kemeja putih dengan celana kain hitam. Saya punyanya itu celana jeans yang saya pakai seperti jeans hitam yang saya pakai. Tidak ada celana kain hitam saya. Saya telepon om saya yang sudah masuk Islam pada waktu itu, dia bilang begini, oh ya Fikram, ada sih kemejaku sama uh, baju celana kainnya. Saya pergi saya naik motor. Ya pokoknya kalau iblis itu Pak menghalangi, itu pasti ada penghalangnya. Saya perginya ngambil, pulangnya di hari Minggu loh Pak. Pagi lagi. Kan tidak masuk akal. Kan ibadah di sana jam 9. Saya pergi jam 7, saya cerita-cerita bahwa saya mau menikah. Saya keluar dari rumahnya Om, hari Minggu Pak ya, hari Minggu kan dulu masih pakai helm itu Pak. Helm yang kayak topi, enggak pakai helm tutup. Nah, saya pakai itu helm. Tapi karena itu motornya tetangga, saya pinjam, tidak, maksudnya motornya racing kayak gitu. Tiba-tiba polisi datang loh Pak, tangkap saya. Kan aneh hari Minggu. Nah, lalu dia tahan saya. Kamu sudah melanggar. Itu motor suara knalpotnya besar, lalu begini, lalu dedenya di depan tidak ada, padahal dedenya di belakang ada. Nah, kamu mau kemana? Saya mau ke gereja ini Pak, buru-buru. Saya mau kawin, padahal belum Pak. Saya bohong ya Pak. Padahal saya belum mau menikah. Ternyata saya mau datang untuk dibaptis. Kayak gitu. Saya mau ke gereja. Saya tidak boleh. Kamu harus tidak boleh. Ini motor ambil di kantor saja. Kayak gitu. Aduh Pak, saya minta tolong.
Tapi Bapak tahu tidak, saya bicara dalam hati bahwa Yesus kau tolong saya. Saya ngomong dalam hati itu. Setelah beberapa, saya lihat jam, sudah masuk jam 8.20, ibadahnya jam 9 pagi. Saya bicara, Yesus, kau tahu toh saya ini mau dibaptis. Nanti saya mau nikah. Gitu. Nah akhirnya apa? Tapi memang Pak, mujizat Yesus itu lebih besar daripada yang dilakukan orang yang pernah saya temui. Beda. Kayak gitu. Jadi, apa ya? Polisi itu keluar. Dia bilang kayak gini, berapa uangmu di situ? Dia tanyakan. Saya bilang gini, Pak, uang saya ada. Saya ada. Saya bilang tidak ada. Bukan bilang tidak ada uang, saya ada Pak. Tapi uang saya ini, saya buka dompet. Ini uang saya Pak. Isinya cuma berapa? Uang 5.000, 20.000. Untuk apa? Kolekte. Pada waktu itu. Yang itu maksudnya kasih amplop. Karena mama saya kasih. Bilang, kau kasih masuk. Nah, iya. Tapi dia lihat saya. Dan akhirnya dia bilang, oke, hari ini saya bebaskan kok. Tapi nanti lain kali, jangan kau lakukan lagi perbuatan itu. Nah ini saya sampai Pak di gereja dan setelah selesai firman Tuhan, ada pengumuman mengatakan gini, hari ini ada beberapa orang yang akan dibaptis dan pada Senin ke depan ada juga yang mau dinikahkan. Yaitu siapa? Fikram Rauf dibaptis dengan Sri Kesumawati. Sri Kesumawati itu istri saya Pak namanya. Lalu dengan bla 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 bla. Setelah selesai firman, saya paling belakang, saya baru istri saya paling belakang. Saya maju, saya cuma bilang begini, saya turun di kolam Pak ya, dalam hati. Kalau memang saya harus turun ya, saya turun nih. Dan saya turun nih Pak, saya pakai kemeja putih dan turun, dan ternyata yang saya rasa memang beda. Memang saya rasa beda, kayak gitu. Istri juga saya beda juga. Karena nanti kalau pengen dengar kesaksian istri saya juga beda. Ceritanya beda. Jadi keluar sama-sama pengumuman lagi bahwa hari Senin depan, bukan Senin besok Pak, ini hari Minggu, Senin depan, bahwa Fikram Rauf dengan Sri Kesumawati akan dinikahkan di gereja ini. Itu pembicaraannya tentang di gereja ini. Nah, disitulah Pak, saya lagi bingung nih. Saya minta tolong sama orang itu yang pernah saya temui. Saya bilang begini, mana janjimu, tolong saya mau menikah, tidak ada uang. Harus saya bagaimana ini? Tidak ada uang. Saya bicara sendiri Pak, karena saya orangnya semenjak kenal dia, saya suka bicara sendiri. Gimana ini? Nggak ada uang, ini bagaimana? Suara itu tidak ada suaranya Pak, nggak ada sama sekali. Atau mungkin saya sudah dibaptis atau bagaimana, nggak ada. Nah malamnya saya lakukan lagi, minta sama Yesus pada waktu itu. Tidak ada uangku, mau menikah. Hari Senin depan mau menikah, tidak ada baju, tidak ada apa semuanya. Tidak ada makanan. Bagaimana ini Yesus? Kan saya sudah dibaptis ini, bagaimana? Gitu. Hari Minggu saya datang ibadah lagi. Sorenya anaknya pendeta telepon. Dia bilang gini, kamu Bapak datang besok di mana? Di rumahmu, bukan di gereja Pak ya. Itu di rumahmu datang, dinikahkan kok. Jadi Bapak, Mama, jemaat dengan kita ini datang pergi berkati kok hari besok. Ini sudah hari Minggu Pak ya, minggu yang kedua. Besok Senin. Itu informasi. Jadi saya bingung. Saya pergi panggil mama, Mak, besok pendeta nikahkan, Mak. Saya kira nikah di gereja. Dan tidak, datang di rumah. Kayak gitu Pak ya. Tapi dengan satu syarat foto 3x4 saya harus bawa ke gereja. Dengan nama, dan kami sudah lakukan. Dan Bapak tahu, mujizat yang luar biasa itu, tetangga saya itu kan salon. Tetangga rumah saya salon. Dia datang, temu saya. Fikram, besok mau kau kawin, Bedi masuk Kristen mau kau tuh? Iya, saya bilang begitu ya. Gini, pergi kau di salonku tuh, pergi kau coba pakai jasku sama kemeja. Ada gitu tuh kemeja putihmu yang kau pakai gereja tuh dengan celana hitammu. Saya
kasih pinjam kau jas, panggil istrimu. Lalu apa? Itu mujizat Pak ya. Istri di make up sama dia. Tapi dengan syarat apa? Kalau ada uangmu, kau harus bayar. Cuma berapa kami bayar? 500.000 Pak. Make up rias dengan baju pernikahan kami dikasih. Yang kasih siapa? Orang-orang yang di seberang. Lalu apalagi Pak? Pada esok harinya saya sudah merasakan galau Pak pada besok hari Senin pagi. Tiba-tiba saya enggak tahu Pak. Karena Bapak tiri saya ada. Dia enggak pergi-pergi mana-mana. Tiba-tiba ada telepon dari pihak apa? Dari pihak restoran telepon saya Pak. Pak, saya antar makanan ini kemana? Alamatnya di mana Pak? Bisa minta? Saya bilang makanan apa ini Bu? Enggak, ini ada yang pesan makanan atas namanya Fikram. Saya bilang begini, saya bilang Bu, saya enggak pernah pesan makanan. Ya Pak ya, ini mujizatnya. Mujizat yang kedua. Tiba-tiba sebelum Pak Pendeta datang, makanan duluan datang Pak. Berapa orang? 100 orang. Itu makanan tersaji 100 orang. Dan akhirnya pendeta datang. Pendeta bilang begini, weh luar biasa kau Fikram, siapkan semua makanan ini. Baru maksudnya itu Pak ya bukti. Lalu mujizat Tuhan Yesus pada waktu itu lagi apa? Saya sedikit sedih Pak karena Tuhan saya alami gitu. Saya dinikahkan di rumah, diberkati di rumah dengan Bapak Pendeta, suami istri almarhum ya Pak ya, mereka sudah meninggal. Itu bukti cinta kasih Yesus dalam hidup saya. Bahkan seharusnya Pak, yang saya harus berikan berkat kepada pendeta, ternyata pendetanya yang kasihkan kami berkat. Dia kasih ini Fikramnya buat kalian. Dia kasih saya surat nikah, dia kasih saya surat pembaptisan, dan mereka semua pulang Pak. Ada berkat yang melimpah yang luar biasa pada waktu saya alami. Padahal saya itu ngerasa tidak ada pertolongan dia. Papa saya tidak menolong, papa tiri saya tidak menolong. Tapi memang Pak, luar biasa Yesus buat saya Pak ya, Tuhan Yesus ya. Nah, singkat cerita, ketika kami sudah menikah, kami sudah bisa bayar itu uang salon, dan ternyata sisanya juga ada buat kami, gitu. Nah, Bapak Pendeta bilang, Fikram, tolong, kamu kan sudah jadi Kristen, jangan lupa kamu datang besok ya, hari Senin, Selasa dan Rabu ada acara KKR. Ya, pembicaranya Pardede, maaf ya Pak, saya tidak tahu nama depannya, tapi marganya Pardede pada waktu itu. Karena saya orangnya tidak enakan, saya bilang, iya Pak, saya akan datang. Saya datang. Besok harinya saya datang lah. Saya sama istri tuh duduk paling suka paling belakang duduk Pak. Kami datang acara KKR itu. Di sini mujizat yang luar biasa Pak. Ketika selesai firman Tuhan, ada dibilang namanya altar call Pak ya. Itu orang-orang disuruh yang mau didoakan, silakan mau didoakan. Saya cuma tengok saja, kok kenapa mereka nangis, mau didoakan begitu, tidak seperti biasanya. Nah, saya diajak, bro, Fikram sini ayo, kita naik ke didoakan. Saya bilang, enggak, saya enggak. Nah, dia naik, di sini perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Ketika orang didoakan, orang semua menangis, ada satu yang membuat saya aneh. Ketika saya menoleh ke atas di lantai 2, karena lantai 2 itu ibadah gereja jemaat juga ada. Pak Pardede sudah mengangkat tangan. ada salib, tiba-tiba ada cahaya turun Pak. Ini malam. Cahaya putih dalam wujud manusia. Tidak seperti wujud yang kemarin. Ya Pak ya, yang saya berjumpa. Wujud manusia turun sampai ke mimbar itu, dan dia berjalan. Saya lihat kaki Pak, tapi kakinya itu terang sekali Pak. Nah, dia berdiri di sampingnya Pak Pardede pada waktu itu. Saya tidak tahu nama depannya apa, tapi pokoknya saya kenal marganya Pardede. Iya Pak. Nah, dia jalan, dia turun tangga, baru dia berjalan. Saya ikuti, mata saya ikuti terus begini, lalu
cahaya itu naik, datang ke saya. Semakin dekat, semakin cahaya itu semakin besar. Besar Pak ya. Lalu tiba-tiba saya tersontak berdiri, lalu lihat begini. Nah dia semakin dekat, lalu tiba-tiba Pak saya jatuh. Ini muka, badan ke depan jatuh begini Pak. Begini, ini berdiri Pak ya. Saya jatuh pun begitu. Tapi saya rasa pada waktu itu tidak sakit Pak. Ini lantainya marmer kan, gereja itu lantai. Nah saya berdiri langsung jatuh. Tiba-tiba terang itu datang lalu mengangkat saya. Semua dosa-dosa saya timbul Pak. Dosa-dosa uh, pergaulan saya, pergaulan bebas saya itu muncul karena tiba-tiba otak ini kepala saya terbelah terbuka begitu Pak. Saya rasa terbuka. Timbul itu keluar semua itu Pak. Keluar itu dosa-dosa kayak gitu keluar makan semuanya. Lalu apa Pak? Saya tidak berani buka mata Pak karena tapi saya rasa dia sejuk sekali Pak. Kalau Bapak jalan-jalan pagi ada taman-taman kan rasanya seperti itu udaranya. Sejuk, sejuk dan sejuk dan apa dia buka tangan, saya peluk dia dan saya berdiri kayak gini, seolah-olah berpeluk begini. Tapi mungkin orang bilang saya gila. Tapi saya rasa ada saya peluk Pak. Tapi hangat, luar biasa. Saya peluk begini terus sampai begitu Pak ya. Gitu Pak ya nangis suara saya. Nah, setelah itu saya dilepaskan lalu dia pergi mundur lagi. Dia pergi, saya tetap tutup mata lalu saya kembali duduk saya perhatikan istri saya. Saya lihat istri saya masih air mata banyak mengalir. Tapi sesi yang kedua Pak ya. Sekali lagi saya mengundang siapa saja yang mau saya doakan sebab Tuhan mau berbicara kepada dia. Siapa saja sebab Tuhan mau berbicara kepada dia. Orang-orang yang tidak pada waktu yang tidak turun, dia turun mau didoakan. Dan saya akhirnya apa ya? Tiba-tiba kayak gitu berdiri. Lalu saya berdiri saya maju. Tapi saya di belakang. Di belakangnya bapak-bapak yang baju jas hitam pakai dasi, saya di belakangnya begini. Saya diajak maju Fikram. Enggak diam, saya di belakang saja. Jadi saya begini sambil tutup mata, saya lihat orang gitu ya. Nah, ketika Pak terdiri turun, dia lalu dia mengangkat. Saya lihat Pak, karena saya tidak tutup mata. Saya lihat dia begitu, kata dia sambil berbahasa Pak ya, berbahasa. Nah, ketika saya mau tutup mata Pak, tiba-tiba ada suara Pak manggil. Dia bilang gini, Yehezkiel. Suara itu Pak. Dia manggil, Yehezkiel. Suara itu lembut. Saya langsung buka. Saya panggil itu Bapak, Pak. Bapak dipanggil. Padahal Bapak itu saya kenal. Bukan Yehezkiel namanya. Tapi saya panggil Pak. Gitu ya, kenapa? Bapak dipanggil. Siapa panggil? Nggak tahu Pak. Karena Bapak tadi dipanggil Yehezkiel. Dia bilang, bukan nama saya Yehezkiel. Oh, padahal saya tahu. Tapi saya nyolong begitu saja Pak. Dia bilang, fokus berdoa. Bapak itu fokus doa. Oke. Saya berdoa lagi Pak. Suara yang kedua panggil gini. Yehezkiel. Saya mulai gemetar loh Pak. Gemetar gini. Aduh, saya menangis Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan ampuni saya kalau saya berdosa, ampuni saya, jangan ambil nyawa saya. Lalu singkat yang ketiga Pak, suara itu gemuruh. Yehezkiel. Saya bangun begini, saya lari ke depan Pak. Saya bangun, lalu tiba-tiba tuh Pak Pardede tangkap saya, lalu dia tarik saya, lalu dia peluk saya. Saya nangis Pak, saya nangis. Dia peluk saya, lalu dia berbisik kepada saya gitu. Anakku, dia ngomong kayak gitu. Anakku, kamu telah dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi suaranya. Kamu telah dipilih Tuhan untuk menjadi suaranya. Saya dengar Pak. Sampai hari ini saya dengar suaranya Pak Pardede pada waktu itu. Lalu saya bangun. Lalu saya kembali. Saya ingat itu. Yehezkiel itu siapa? Yehezkiel itu siapa Pak ya? Lalu saya bertanya, kenapa kata tadi? Karena istriku kan
Dia juga malu mungkin Pak. Jadi dia bilang, saya nggak tahu. Begitu sih kayaknya. Lalu setelah selesai ibadah, setelah selesai doa, saya pulang. Keluar dari pintu gereja, hujan. Hujannya itu enggak keras, tapi gerimis. Saya keluar sama istri dan dalam keadaan hamil pada waktu itu. Ada satu juga mujizat Tuhan. Saya keluar, saya dengar suara itu begini, timbul dalam hati saya. Saya tidak pernah dengar lagu ini, Pak. Saya akhirnya apa? Saya ngangkat pujian ini dalam perjalanan. Saya ngomongin haleluya, haleluya. Gitu, Pak. Itu lagu yang saya tidak pernah dengar, itu lagu, Pak. Karena saya selama beberapa minggu saya bergereja di Tabernakel pada waktu yang tempat saya nikah, itu tidak pernah nyanyi kayak gitu. Lagu itu. Saya dengar lagu itu. Jadi saya nyanyikan, makanya saya cubit saya gitu. Bahkan sampai dalam perjalanan tempat tinggal saya berteriak, hale, semua orang lihat, Pak. Karena pada waktu itu acara 17-an. Acara malam pesta rakyat. Saya turun, saya belum masuk. Istri lari masuk. Saya di atas motor melamun. Oh, saya berpikir itu lagu dari mana gitu. Ya, orang teman-teman anak muda saya tegur saya, woi bro, kenapa kok? Tidak sih. Saya bilang, ayo pergi situ nonton pesta rakyat. Sudah pulang mau ke gereja kak? Iya. Jadi saya turun, saya berdiri Pak di depan pagar tempat kosannya orang tua saya. Tanpa sengaja Pak, saya menoleh ke langit. Pak ya, saya menoleh, tiba-tiba tuh langit begini. Zep, kayak gini Pak ya, terbuka. Nah, saya lihat begitu banyak orang di atas lah Pak. Itu terang, mereka sangat terang. Mereka warnanya bahasanya kemilauan. Jadi ketika saat itu saya melihat Pak ya, ada penglihatan bahwa roh saya melihat bahwa saya ada di dalam suatu tempat, itu ada tiang salib Pak ya, dan banyak orang. Tapi orang tidak lihat saya. Nah, ada diangkat. Nah, tiba ada ya sosok Tuhan Yesus pada waktu itu Pak ya. Dia datang, dia ngangkat itu saya lihat dia penuh darah Pak ya, tidak seperti yang di film. Bapak tahu enggak itu daging toh, kalau bekas itu dia terkeluar. Saya lihat sendiri Pak. Nah, itu kan maksudnya enggak seperti di film, daging itu kan terbuka-buka dan memang sih Pak, kayu salib itu tidak seperti yang gimana, yang di film Pak. Tapi dia kayu salib itu dia tebal gini Pak. Tebalnya gini. Kayak gitu. Dia enggak seperti ini, tapi dia tebal kayak gini. Tebalnya kayak gitu. Nah, Tuhan Yesus pada waktu dia menoleh ke saya. Saya takut Pak. Pada waktu itu saya takut. Lalu dia memang dagingnya itu terbuka-buka loh Pak. Daging kecil-kecil gitu. Bekas apa itu ya? Bekas cambukan atau cabik-cabik gitu Pak ya. Nah, saya lihat lalu saya bilang, aduh, maaf Pak kalau saya agak menangis Pak. Saya lihat Tuhan Yesus itu gimana ya? Orang tidak mau menerima dia. Orang berteriak pada waktu itu. Dia gitu. Suara orang itu kayak gitu. Mereka orang banyak itu toh begitu Pak ya. Tapi dia cuma diam. Dia lihat di saya dan saya lihat itu Pak. Dan ketika dia sudah diangkat dan akhirnya saya kembali lagi ke tubuh saya dan saat itu orang yang datang pertama kali jumpa saya gini. Dia bilang begini, "Hey Vikram, kau sudah melanggar janjimu. Kini tiba saatnya saya harus mengambil kau." Lalu suara yang kedua bilang gini, dengan lembut, "Tidak, dia punya saya, dia milik saya, dan dia sudah bersama-sama dengan saya." Lalu suara yang pertama tadi, "Bukan, dia bukan milik kau, dia milik saya." Suaranya kayak gitu Pak ya. Lalu yang kedua bicara lagi,
anak ini kepunyaan saya. Suara itu lembut, anak ini kepunyaan saya. Lalu dia ngomong kayak gini, hari ini dia punya kau, tapi suatu hari dia akan saya cari dan saya akan tarik kembali. Karena dia sudah saya pilih untuk untuk menjadi pemimpin buat kerajaannya nanti, Pak. Di akhir zaman, dan akhirnya dia pergi. Dan saya terbangun dan saya teriak, Pak, teriak dengan bahasa-bahasa aneh loh, Pak. Pokoknya mulut ini komat kamit kayak gimana. Pokoknya, dan akhirnya banyak orang-orang datang loh, Pak. Lihat saya bilang, oh, Vikram sudah jadi gila karena menjadi seorang Kristen. Dan juga pada waktu itu waktu saya menikah, saya nggak punya KTP. Dan pada minggu depannya saya datang ke ketua RW, saya bilang begini, tolong kasih nama saya Yeskel. Nah, nama KTP saya sekarang, Pak, itu namanya Yeskel. Saya tidak pakai nama Vikram, dan nama KTP saya Yeskel, bukan Vikram, sesuai dengan uh, suara Tuhan panggil. Nah, itulah. Dan ternyata memang, Pak, apa yang disebut Pak Pardede itu memang benar. Karena kenapa, Pak? Saya bukan lulusan sarjana, saya bukan lulusan apa. Tuhan telah memilih saya untuk menjadi suaranya. Dan puji Tuhan saat ini, Pak, saya uh, punya kerinduan untuk membangun anak-anak muda, gereja anak muda, kayak gitu. Jadi saya notabene-nya, Pak, bukan sarjana teologi ya, tapi saya cuma sekolah Alkitab saja, Pak, sekolah misi itu saja, karena kemampuan saya itu. Dan memang, Pak, separuh orang-orang Kristen juga pada iri dengan saya tentang kenapa sih itu Fikram bisa jadi pendeta muda lagi, bahkan jadi gembala sidang. Apa sih sekolahnya? Iya, jadi saya berdiri di salah satu sinode gereja yang namanya CMC, Pak. Jadi itu pembuktian Tuhan, walaupun kamu dianggap bodoh dunia, tapi Tuhan tidak menganggap saya bodoh. Tuhan tetap pilih saya, dan nama saya Yeskel, saya tetap bawa nama Yeskel itu, Pak, sampai Tuhan mau datang kayak gitu. Dan janji Tuhan ketika beberapa bulan kemudian Tuhan datang lagi temui saya dalam bentuk dan rupanya luar biasa. Dan dia bilang kayak gini, ikutlah aku, dan inilah saya. Ingatlah bahwa pada waktu saya terangkat, saya akan datang kembali pada waktu di tempat yang sama, dan akan datang menjemput. Nah, itu Tuhan temui saya pada waktu itu. Tetapi saya mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, Pak. Orang-orang yang saya kasih, mama saya tiba-tiba meninggal karena kanker payudara, papa kandung saya meninggal karena jantung, lalu adik saya yang ajak saya ke gereja itu meninggal juga, lalu papa tiri saya meninggal dalam jangka 1 tahun 6 bulan. 4 orang Tuhan panggil. Jadi seperti itu, Pak. Jadi berat buat saya. Makanya banyak tetangga saya bilang begini, kamu itu dikutuk sama Tuhan karena kau pindah agama. Mereka ngomong kayak gitu. Tapi puji Tuhan, walaupun mereka tinggalkan saya tidak pernah percaya. Dan satu mujizat Tuhan juga, bahwa anak saya yang di dalam kandungan selama 4 bulan itu kan sudah jadi orang, katanya dokter, itu sudah jadi dokter, jadi orang. Darah anak saya yang pertama itu, karena golongan saya darahnya O saya, Pak. Nah, ternyata anak saya itu darahnya juga O, anak pertama saya O, sama dengan saya. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak kan pernah melihat sosok tadi, dan Bapak sudah tegaskan. Saya bertanya-tanya tadi, siapa yang dimaksud? Ternyata Bapak sebut juga Lucifer. Nah, sejauh apa dia pernah mempengaruhi Bapak? Dia kan tadi tidak terlalu banyak pengaruhnya dia. Lebih Bapak lebih cenderung atau lebih fokus ke pernikahan. Nah, itu bagaimana pengaruh dia sejauh apa? Apakah mungkin Bapak sampai melakukan kejahatan atau keperdukunan? Dan pertanyaan berikutnya, apakah sampai saat ini setelah bertobat, setelah melayani Tuhan, masih ada intervensi Lucifer? Itu, Pak. Gini, Pak.
Kenapa saya tidak ngomong tentang dia, Pak? Maksudnya, karena dia sudah nggak Oh ada di ya, dalam hidup saya gini, Pak udah ya. move on gitu ya. Iya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa move on. Jadi gini, Pak. Jadi apa yang saya lihat dalam gambaran-gambaran yang selama ini saya lihat di Google itu semua salah. Hmm. Kalau saya ngomong gini, Pak ya, nanti takutnya yang menyaksikan saya masih membela Lucifer. Tetapi ini yang saya lihat, Pak. Ya, Pak ya. Dia rupanya gagah Gagal ya. besar, gagah besar. Lalu dia berkilau, Pak, gitu. Gagah. Pokoknya saya enggak bisa ungkapkan dengan bahasa. Pokoknya kalau saya ngomong kayak gini nanti orang salah tangkap bahwa dia masih menyanjung di Fikra masih sanjung-sanjung dia enggak. Dan apa Pak? Karena gini Pak, saya itu selalu bilang kayak gini. Dulu pernah saya lawan beberapa dukun Pak ya. Saya bilang begini, kamu itu cuma anak buahnya, saya bosnya langsung. Ayo silakan silakan kalian gunain saya. Pada waktu itu Pak ya. Ya karena pada waktu itu kan ada tetangga saya berselisih paham dengan orang dan sehingga dia panggil dukun Pak ya. Saya teriak, oke panggil sekarang dukunmu. Kan saya belum bertobat Pak ya. Saya bilang kayak gitu, panggil sekarang dukunmu. Saya nggak usah lawan, maksudnya nggak usah kau lakukan sama ini bapak ibu, tapi coba kamu perbuat sesuatu dengan saya. Dan ternyata memang dia lakukan. Tapi itu yang terpental itu Pak cuma angin kasih seng. Tapi besok harinya orang yang melakukan itu dia sakit Pak, sakitnya parah. Iya. Jadi gini Pak ya, dia itu gini Pak. Karena saya pernah menyaksikan kesaksian orang-orang yang ikut itu Pak ya, ikut dia. Itu mereka cuma diangkat seperti ini, cuma jadi pengantin, pengantin dia menjadi perusak perusak orang-orang dalam gereja, ya Pak ya. Itu karena kenapa? Karena saya sudah berjumpa dengan orang-orang seperti yang pernah ikut dengan mereka dia. Nah, kenapa Bapak tahu tidak? Dua orang ini teman saya yang pernah ikut aliran gereja dulu Pak ya, gereja sesat Pak ya katanya. Karena ada ternyata di Makassar ada. Di Makassar tapi saya nggak bisa, dia juga nggak bisa Pak. Dia apa Pak? Ketika dia percaya Yesus dia mengalami kecelakaan, kakinya kakinya itu patah. Tapi sekarang dia melayani sebagai pemimpin pujian. Lalu yang satu wanita ini dia adalah seorang penari, tapi sekarang dia ternyata memang dia sudah jatuh, dia masuk agama Muslim Pak ya. Nah, mereka semua saya tahu. Ketika mereka mereka bilang kamu lebih tinggi jabatan kamu Fikram daripada kami berdua ini. Kamu lebih besar karena memang Pak malaikat itu dia itu Pak ya. Dia itu bilang kayak gini, kamu akan bersama-sama dengan saya memimpin suatu kerajaan, memerintahkan kerajaan bersama-sama. Kamu jadi pemimpinnya. Kamu akan disujud, akan disembah dan disujud. Saya Pak ya dikatanya. Benar Pak. Nah ternyata dua orang ini bilang begitu bahwa kamu lebih besar daripada kami. Kalau saya cuma hanya bisa mengganggu pikiran orang di gereja. Ini itu teman. Lalu yang wanita ini dia sebagai pengantinnya, tapi dia sudah dibebaskan Pak ya, sudah Sebentar Pak, didoakan. apakah ini ada kaitannya dengan sekte tertentu? Saya kurang tahu mereka dua ini, tapi mereka kenal saya Pak. Mereka berkenal sama saya, berteman sama saya. Tapi kadang kami ada gesekan karena kecemburuan Pak ya, kayak gitu, gitu kecemburuan melayani, maksudnya kecemburuan rohani. Karena wanita yang satu ini dia sudah masuk Islam Pak, masuk Muslim. Ya tapi kalau yang satu teman saya ini dia masih tetap pimpin pujian. Iya. Tapi dia kenapa saya tahu Pak? Karena dia belum bicara saya sudah tahu bahwa kamu dipakai sama Lucifer. Saya ngomong Pak, Lucifer itu hanya untuk mengacau otak, mengacau balokan ibadah. Dan ternyata dia jawab memang benar. Kenapa kamu? Iya. Jadi saat itu ketika dia takut dengan saya Pak. Iya. Jadi kayak gitu Pak. Jadi selama saya kenal Tuhan Yesus Pak dekat itu ada tiba-tiba muncul indigo begitu buat saya Pak. Iya. Indigo maksudnya Bapak bisa lihat sesosok gaib begitu setelah Iya, sudah terima iya. Yesus ini.
Iya Pak, iya, iya, kayak gitu. Kayak macam bahasanya indigo gitu Pak ya. Sering Iya. itu. Kenapa Pak? Sering mengalami seperti itu, Pak. Iya Pak, sering, sering. Bahkan bukan maksudnya roh orang mati yang sudah mati itu datang. Tapi saya nggak pernah tidak mau terima Pak, karena saya nggak bisa teman bicara, saya malah usir gitu. Tapi kan ada beberapa hamba Tuhan, beberapa saja Pak ya, itu bilang nggak apa-apa ditemani bicara. Tapi saya nggak mau kayak gitu, karena Tuhan mengajarkan saya jangan pernah bicara dengan roh orang mati. Kayak gitu Hmm. Pak ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi ketika ada beberapa hamba Tuhan yang kenal saya itu, saya selalu tanya, weh, saya lihat ini loh, dia wajahnya gini loh. Dan ternyata memang, oh iya iya saya kenal dia. Kayak gitu. Kayak gitu Pak. Tapi saya lakukan itu kalau saya harus berpuasa dulu Pak. Iya, Oh, berpuasa. iya. Kan begini, Pak. Karena Di dalam Tuhan ini kan kita mengenalnya dengan istilah penglihatan dan karunia membedakan bermacam-macam roh. roh, Istilah indigo itu iya, sebenarnya istilah bukan kita orang percaya. Itu orang yang di luar Tuhan. Kalau iya, menurut versi Evangelis Daltoni, indigo itu kan kutukan. Hasil dari iya, kutukan yang kita ada bersekutu dengan iblis, jadi kita bisa iya, lihat setan begitu. iya Pak. Maksudnya saya ketika ada rumah mau didoakan, saya lihat itu Pak. Misalnya contoh kayak gitu, saya lihat bahwa jangan pernah persilakan roh itu, jangan pernah menganggap bahwa rumah itu ada penghuninya. Sedangkan saya nggak pernah kayak gitu Pak. Kayak gitu Pak ya. Kan ada kan Berarti biasa manusia berarti kita ngomong kayak gitu Pak ya. berarti kita clear dulu ini penglihatan ya di dalam Tuhan begitu ya. Jadi Bapak Iya. nggak bisa cari-cari setan terus lihat gitu nggak ya? Nggak, nggak Pak. Tidak Pak. Maksudnya saya Bisa melihat kalau ketika Tuhan izinkan gitu ya. iya, iya, Ya, iya. Tapi saya nggak bicara Pak. Saya ngusir. ngusir. Iya. Jadi saya dibantu dengan hamba Tuhan. Lalu jadi tapi dia ngomong Pak sama saya, kalau saya tidak suka kalau kamu ada. Itu roh jahat selalu ngomong gitu sama saya. Saya tidak suka kamu ada. Bahkan dia selalu bilang gini, saya akan ganggu. Saya nggak bisa ganggu kamu, tapi saya bisa ganggu istri kamu dan anak kamu. Nah, biasanya gitu Pak. Jadi ketika saya sudah pelayanan begitu, ternyata yang diganggu rumah tangga saya Pak. Itu benar. Anak saya sakit. Iya, istri saya seperti ngelihat saya, kalau dia lihat saya kayak setan begitu katanya. Istri saya pernah ngomong kayak gitu. Oh. Jadi kayak gitu Pak. Iya. Tapi sosok Ulangi. Lucifer itu masih datang Pak sampai sekarang. Enggak ada Pak. Enggak lagi. Iya. Tapi dia janji, Ya. dia janji, dia janji seperti ini. Saya tunggu waktunya kamu jatuh. Wah. Iya, kayak gitu. Jadi dia maksudnya dia nunggu saya kayak gitu, dia tunggu saya. Jadi makanya saya lebih senang kalau diajak pergi ibadah, diajak ini, karena memang Tuhan perlihatkan saya untuk membangun anak-anak muda pada akhir zaman. Kayak gitu Pak. Jadi pelayanan saya ini terlebih banyak anak muda Pak. Walaupun ada sebagian anak-anak Tuhan yang tidak senang pelayanan saya, selalu menuduh saya bukan pendeta, tapi ada kok SK-nya Pak. Ada SK-nya saya. Iya. Jadi maksudnya kalau sabar Pak, saya ambil Pak ya, sabar. Supaya jadi bukti. Wow, luar biasa sekali dia kesaksian hambanya. Kita lihat SK, ada SK pelayanan ini. Iya Pak, ini SK ini SK kependetaannya. Gereja apa itu Pak? Ini Pak, gereja pelayanan apa itu Pak? Pelayanan Kristen. Iya, CMC Pak. GPK ya? Iya. Ini Depak Pak, Departemen Agama ini. Oh, ini itu SK-nya. bukan gereja ya? Iya. Ini gereja Sinode, tapi
apa namanya, dinaungi sama Departemen Agama. Oh ya ya, oke Bukan, oke oke. tapi tidak berdiri di PGI, Pak, tapi di Departemen Agama. Oh ya. Iya. Dari Sinode Nah, ya itu SK itu. iya, iya. Jadi ini SK saya, Pak, tuh SK saya, surat keputusan. Apa itu, Pak? Surat keputusannya, Pak. Oh, keputusan. Iya. Berarti Ini Bapak surat ini apa di bawah pendidikan apa namanya? Bimas Kristen atau di bawah gereja langsung? di bawah gereja sama Departemen Agamanya, Pak, dinaungi Oh, sama Departemen Departemen Agama. Agama. Ya, jadi Berarti Bimas Kristen ketik ya? ya, jadi kemarin saya mau bilang mau gabung ke PGI, dia bilang Sinode Wilayah Timur bilang nggak usah Pak, karena kita sudah berdiri di Departemen Dimas Kristen dan Departemen Agama. Jadi Bapak Oh, nggak usah gabung PGI, karena PGI itu persatuan gereja-gereja saja, tapi bukan apanya gitu. Jadi kalau Bapak mau bangun gereja itu sudah ada SK-nya, tinggal minta surat izin gitu. minta surat izin dari Departemen Agama. Iya, bawa gereja ini kita ke Bapak dinaungi gereja Sinode ini. Jadi ketika dia datanya ada gitu. Wah, bagus itu, Pak. Kayak gitu, Pak. Ada Iya, badan hukumnya kan legal jadinya. iya ada. Iya, ada badan hukumnya, Pak. Jadi seperti itulah, Pak. Jadi selama saya kenal berjumpa Tuhan Yesus itu selalu luar biasa loh, Pak. Jadi Oh, karena maksudnya saya minta sama Tuhan supaya hal-hal yang kayak gitu Tuhan dihilangkan, supaya orang tidak memanfaatkan saya kayak gitu. Tapi ketika saya fokus doa apa, itu pasti akan ada yang apa namanya membutuhkan. gangguan. Bahkan saya ya akan, kalau datang ke rumah orang anggap keramat, itu saya datang lalu saya ngomong gini, ini rumahnya nggak bagus loh Pak, kayaknya ini harus diurapi gitu, kayak gitu. Jadi saya bilang, dari mana Bapak tahu? Jadi saya tunjukkan nih Pak, tunjukkan orang, dia ini di sini dan dia begini gayanya, dan saya tunjukkan gayanya. Tapi memang sebelum saya masuk, memang sudah tidak, roh jahat tidak mau suruh saya masuk. Pokoknya dari pagar saja Pak, kalau saya masuk dia tidak izinkan saya masuk. Iya. Wow. Jadi aneh kan Pak. Iya. Iya. Ya, ini Iya. saksi yang luar biasa. Terus totalnya Bapak sudah melayani Tuhan Yesus berapa tahun ini, Pak? Ya Melayani puji Tuhan, Tuhan Pak, melayani saya bertobat 2006. 2006. Tapi secara pribadi itu berjumpa Tuhan Yesus itu mungkin 2 tahun bolong Pak, 13 tahunnya enggak Hmm. melayani. Iya. Itu Jadi setelah saya terima Yesus itu langsung melayani atau masih seperti jemaat biasa itu, Pak? masih masih jemaat biasa, masih bolong-bolong Pak. Iya. Jadi tapi orang kenal saya ketika ada orang di dalam gereja itu terpelanting Pak, jatuh. Saya datangi dia, saya bilang dalam namanya Yesus bangkit, bangun, dan itu dia bangun. Jadi semua orang lihat gitu, kayak gitu Pak. Iya. Wow. Jadi contoh Pak ya, maaf ya Pak ya. Eh, maaf Pak. Ya. Contoh Pak ya. Ketika saya fokus dengan Tuhan, masa lalu Bapak saya tahu. Wow. Contoh Pak ya. Ya, Contoh. ya. Iya, jadi Bapak harus perbaiki ini. Jadi saya cuma disuruh nasihati, perbaiki ini dan lebih dekat dengan Tuhan. Kayak gitu. Kayak Kayak ini, gitu kayak Pak. apa? Karunia kenabian ya? Saya kurang tahu Pak, kurang tahu. Iya. Iya, itu Saya hanya biasanya gunakan semacam itu saja. Jadi iya. Jadi jangan kamu bunuh bapakmu, jangan. Nah, dia kaget, kok kakak tahu saya mau bunuh bapak saya, jangan. Tuhan tidak inginkan kau begitu. Ya, jadi kayak gitu Pak. Jadi mujizat Tuhan itu luar biasa. Dulu pernah juga saya mengalami dampak yang luar biasa ketika pada waktu itu ada KKR Pak ya. Saya datang ke KKR dan saya juga tiba-tiba berbahasa roh dan menari sesuai tarian yang saya lihat Pak ya. Yang saya lihat bukan tarian yang saya lihat nyata, tapi yang timbul dalam otak saya gitu ya. Tarian yang timbul Pak ya. Kan pada waktu itu lagunya Bil aku kan menari, aku kan menari. Nah, saya ikuti gayanya Daud, menarinya seperti apa. Tapi saya tidak terancang, maksudnya kayak gitu. Anunya Pak ya. Tapi kayak ya. gini baru dia kayak gini Pak ya. Gitu.
Baik, Pak Fikram, pertanyaan terakhir dari saya. Tadi Bapak sangat santun ya menurut saya, mengawali dengan minta maaf kepada keluarga, tidak bermaksud menceritakan aib. Nah, saya ingin tanya Iya. ini, apakah Bapak pernah mengalami perlakuan tidak pantas atau kekerasan setelah Bapak sudah menjadi Kristen dari keluarga lama gitu? Ini Pak, kalau kekerasan tidak, tapi ejekan iya. Oh, sampai sekarang. Eh, Ditolak iya. Betul. Mas, gini Pak, eh contoh ya, kamu jangan masuk, lebih layak anjing masuk di rumahnya di depan saya. Berarti seperti apa itu kira-kira Pak? Anjing lebih layak masuk rumah daripada saya loh Pak ini. Lebih parah dari Tapi itu anjing ya. iya, Mas. Jadi maksudnya saya ngomong gitu karena gini Pak ya. Karena marga saya kan Alaidit Pak ya. Jadi kakek saya bapak om saya ngomong kayak gini. Kenapa kamu masuk Kristen? Nah, karena kamu bikin malu orang tuamu, karena darah kamu itu masih ada keturunannya Nabi Muhammad. Kita Wow. cucunya Nabi. Itu om saya ngomong Pak, bukan saya. Saya cuma nyambung bahasanya beliau. Nah, kenapa? Makanya kenapa marga saya itu saya hilangkan Alaidit, karena saya masih tinggal di Makassar Pak. Iya, jadi maksudnya walaupun saya tidak pernah sebut nama saya rumah saya di mana, tapi saya orang Makassar dan saya juga kadang selalu lalu lalang kota Makassar Pak. Jadi takutnya ada keluarga apa kan gitu. Jadi gini Pak ya. Jadi kalau di Makassar itu ada Karaeng Pak ya, ada Puang. Kalau dengan Andi, saya lebih tinggi Pak jabatan saya karena saya dipanggil Tuan. Kalau dalam Alkitab ada nama Tuan juga kan? Ya, jadi saya Tuan Pak. Iya. Macam kasta Jadi gitu ya? iya, maksudnya karena kakek buyut saya itu penyebar guru dari guru agamanya Tuang Tak Salamat Pak. Itu Syekh Yusuf. Pernah dengar nama Syekh Yusuf Pak kah? Yang ada kuburnya di Afrika itu dulu. Wali kayak gitu, wali Pak ya. Wali ya? Iya, jadi Yang kakek saya menyebarkan itu agama gitu ya? iya kakek saya itu gurunya dia kayak gitu. Iya, jadi itu versi om saya kan, karena jadi gini Pak ya. Jadi darah saya Pak ya, itu ada darahnya Muhammad sedikit. Jadi selama saya berpikir, waduh, adakah? Semoga hilang. Jadi saya selalu, jangan ada hilang gitu. Jadi saya ngomong sebelum saya kesaksian, saya harus minta maaf Pak, karena jangan sampai channelnya Bapak ada yang nonton kan gitu. Kalau misalnya live, jangan sampai ada yang nonton, ada yang berkomentar gimana kan gitu Pak ya. Seperti itu. Ya, jadi saya luar biasa Pak Fikram, terima kasih. Mungkin Pak John mau mengajukan pertanyaan atau artinya sudah lengkap ya, latar belakang, peralihan pertobatan, dan juga sekarang sudah pelayanan, sudah komplit. Mulai dari tidak mengenal Tuhan, saya juga bukan dari keturunan apapun, tapi saya juga Islam. Orang tua saya Islam juga. Ya. Oh iya Pak, iya. Semua saya itu dari Aceh Tenggara. Cuman saya yang Kristen. Tapi saya mengasihi mereka. Saya juga dari ibu saya itu 4 kali menikah. Bapak masih begitu, tapi saya lebih seram sekali ceritanya. Tapi karena Bapak memang punya keturunan dari Nabi, mungkin hebat kedengaran, tapi masa lalu saya lebih parah. Parah ya, kacau. Parah sebenarnya. Tapi puji Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat saya. Saya tidak perlu lagi ceritakan masa lalu. Sekarang Tuhan yang mengangkat saya. Yang mengangkat saya itulah yang saya harus tinggikan. Bukan saya tinggi dari Tuhan yang saya tinggikan. Kemudian yang meninggikan saya, yang saya tinggikan inilah yang menuntun saya untuk mengasihi mereka. Nah, saya di sini ada sedikit berbeda. Saya mengasihi mereka, bahkan saya menjadi penyatu. Ya, artinya ibu saya itu 4 kali menikah, mas saya menjadi penyatu. Jadi saya mengumpulkan semua anak-anaknya. Saya itu dari suami keduanya, bapak saya. Nah, jadi arahnya adalah yang saya mau tanyakan, apakah
Fikram mau, Pak Fikram juga mau namanya menyatukan. Dulu kan ditolak, nggak dianggap, bahkan tadi dibilang lebih layak anjing masuk ke rumah ini. Nah, pertanyaannya malah banyak kalau Pak Fikram sudah dalam Tuhan, itu kan sudah ada pengampunan, sudah ada pelepasan, sudah ada Amin. Iya, penerimaan, Pak. bahkan Amin, Pak. semua daripada Iya. apa tuh adik tiri ya tadi disebut adik tiri Iya. semua dari ibu tiri bapak tiri, apakah Iya. sudah diayomi, sudah dirangkul, sudah didoakan Iya. meskipun mereka belum terima Tuhan? Kalau saya sih Pak dari awal saja Pak, maksudnya walaupun ada kekecewaan, tapi saya dari awal tetap mengasihi dia mereka gitu. Karena apa ya Pak, saya itu ketika berjumpa dengan Tuhan itu hal-hal yang merusak telinga saya itu kayak gendang, itu suara mereka tuh selalu nyaring di telinga saya gitu. Mereka teriak minta tolong. Makanya saya dulu kerja tapi minta berhenti karena hal ini, karena telinga saya tidak mampu dengar orang teriak tolong kami, tolong gitu. Jadi makanya saya belajar untuk misi penginjilan Pak gitu, mendekati orang-orang yang belum mengenal Yesus kayak gitu. Wow. Dendam enggak? Kalau dendam sama mereka tidak, tapi saya cuma bersaksi saja, maksudnya saya cuma bersaksi tentang hal yang dulu. Tapi mereka tahu kok Pak, saya sudah jadi hamba jadi seorang pendeta muda. Mereka tahu, oh ternyata keponakanku sudah jadi gini. Atau juga pasti mereka juga tahu ketika saya masuk di YouTube, pasti mereka tahu Pak. Suatu hari mereka akan tahu. Iya. Bahkan bukan cuma mereka, pasti keluarga saya dari keturunan Ali Aidit pun juga tahu. Kayak gitu. Iya. Ya, luar biasa. Pak Fikram, saya pikir kita yang ada di Zoom ini semuanya keluarga broken ya. Saya pun keluarga broken juga. Papa saya 2 kali nikah juga ya. Tapi Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Jadi saya cuma itu Pak, saya cuma bilang gini, bukan mengajari Bapak, tapi saya selalu ingat firman Tuhan ini, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku. Berarti Tuhan yang telah menemukan saya Pak. Tuhan yang datang mencari saya dengan setengah matinya, dia cari saya gitu. Lalu juga kalau teman-teman yang saat ini menyaksikan, tolong jaga baik-baik kehidupan kalian, karena kesaksian tadi saya adalah orang yang dulu jatuh dalam dosa bersama istri. Istri saya hamil di luar nikah, saya yang bertanggung jawab, saya benci dengan orang tua saya. Jadi kalau ada anak-anak muda yang nonton, semoga kalian berpacaran normal saja, berpacaran kudus gitu. Ya, jangan ditiru. Iya. Jangan ditiru. Gitu. Jangan ditiru. Ini nyata loh, bukan lagi kita nonton di televisi, tapi ini langsung di YouTube. Ya. Jadi jangan, kalau ada anak-anak muda, jangan berpacaran. Kalau sebaiknya lebih bagus langsung nikah saja daripada pacaran. Kan gitu. Ya mungkin itu aja deh Pak. Iya. Ya. Mungkin ini terakhir Pak, closing statement. Mungkin ada yang mendengarkan ini posisinya sama seperti Bapak dulu yang ingin keluar lalu terima Yesus. Apa pesan-pesan untuk menguatkan mereka? Oh ini, awalnya mungkin saya tidak kuat dan tidak mampu menghadapi penolakan. Bahkan tidak ada yang percaya bahwa kita sudah berubah. Tapi kita tetap belajar, tetap sabar sampai waktu Tuhan. Maksudnya ketika kita belajar sabar, tapi jangan meninggalkan Tuhan. Sabar dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita dan Dia akan menolong kita. Jadi cuma itu aja deh. Jadi tidak perlu lagi banyak-banyak, yang pastinya penolakan itu bukan cuma saya sendiri, semua teman-teman yang saat ini menyaksikan itu pernah juga ditolak. Tapi bagaimana caranya kita bisa sabar dan tunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan pasti selalu indah pada waktunya. Itu saja. Wow, sabar, tunggu waktu Tuhan, luar biasa. Yeah. Luar biasa.